Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahi kulluh wa kullu laka rabbi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rahul Muslim. Sahabat billah dimanapun Anda berada, semua yang sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, keluarga besar dari NU, PCNU, PWNU, dan sampai bawahannya, semoga kita semuanya dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dari para guru-guru kita, muassis kita, berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaannya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebanyak apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ada sebuah kemaksiatan yang kita lakukan, ibadallah. Sehal kecil apapun ataupun yang besar, kita semuanya dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah langsung kasih azab sebagaimana umat nabi-nabi yang lain. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengadahkan tangan kita, kedua tangan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bermunajat dan kita taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin akan menyambut bagi orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan syafaatnya. Begitu sangat istimewanya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, di tahun 2025 kita semuanya berpuasa. Allah berikan izin kepada kita semuanya untuk menikmati bulan Ramadan, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Allah berikan hidangan yang istimewa bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Bagaimana ketika hanya di 11 bulan yang lalu, apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kecil ataukah besar, di bulan Ramadan, dari hal yang terkecil, perbuatan terkecil akan berbuah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajibnya, yang sunnahnya, hebatnya kita ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk memperbaiki diri. Akan nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang ditanya, mau masuk manakah kamu? Masuk surgakah atau masuk neraka? Jawaban pasti semua orang ketika ditanya seperti itu, jawabannya pasti, saya pengen masuk surga. Nabi SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan, 4 orang, 4 hamba Allah, yang dimana 4 orang ini atau 4 golongan ini ia akan masuk surga atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana surga itu menyebutkan aku rindu kepadanya, aku rindu kepadanya. Lalu siapakah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa istiqomah mendawamkan membaca Al-Quran. Bukan hanya saja dia membaca Al-Quran, tapi punya yang namanya kalau kata bahasa Sunda gaduh hanca supaya neraskeun kana eta hancana. Jadi lain kieu saminggu baca Quran, saminggu henteu, tidak termasuk talil Quran. Yang dimaksud talil Quran adalah mempunyai sering terus menerus membaca Al-Qurannya, mempunyai catatan harian yang dimana saya jam ini harus baca Quran, sore hari mungkin harus baca Quran, malam hari harus baca Quran. Itu talil Quran, continue terus menerus membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Surga merindukan kepada orang yang gemar membaca Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Umamah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Bahkan Imam Romli mengatakan, ternyata di dalam kubur itu tidaklah gelap, tidaklah sempit, melainkan di dalam kubur itu, kata Imam Romli, bagi orang yang beriman mengerjakan amal soleh, gemar membaca Al-Quran, bahkan akan datang menghampiri si mayit. Lalu si mayit pun bertanya, kamu siapa? Lalu yang menghampiri dia pun menjawab, saya adalah pahalamu yang senantiasa kamu membaca Al-Quran. Lalu kamu siapa? Aku sedekahmu. Lalu kamu siapa? Aku ini, dan ini terus. Kebaikan menghampiri dirinya. Sangkan apa? Di dalam kuburnya pun merasa penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa gelap, tidak terasa sempit, bahkan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Quran. Terang menerang. Imam Syarani pun mengatakan bahwasannya malaikat pun akan bertanya kepada si mayit, hai Fulan bin Fulan, apakah amalan yang kau kerjakan sehingga para malaikat mencintaimu, sehingga para bidadari pun menunggumu, dan bahkan engkau diistimewakan di dalam kubur, dan engkau begitu sangat penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu si mayit ini pun menjawab apa pertanyaan malaikat. Ketika saya di dunia malaikat, aku mengerjakan amal soleh, di mana amal soleh itu Allah ridho sama saya, wasilahnya dengan saya membaca Al-Quran. Lalu ternyata inilah hasil daripada buah atau apa yang saya kerjakan. Buahnya ternyata aku diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaatul Quran. Begitu sangat indahnya bagi orang yang gemar membaca Al-Quran. Begitu sangat beruntungnya bagi orang yang membaca Al-Quran. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti akan bertemu Allah saja, tetapi ketika masuk di dalam kubur pun diberikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Dalil Quran yang pertama, senantiasa gemar membaca Al-Quran. Bagi orang yang membaca Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, bahkan disebutkan ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Nabi SAW menyampaikan wahafidil lisan. Yang kedua adalah menjaga lisan.
menjaga lisan ini, bahkan Nabi menyampaikan di hadis yang lain, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Ya, lisan memang tak bertulang, tapi menyakitkannya bagaikan pedang yang tajam. Begitu kata Bu Haji Roma Irama, ya, Masya Allah, ya. Begitu sangat dahsyatnya. Meskipun ya, kita ingat, ya, memang ini tak bertulang. Tetapi kita jagalah lisan kita. Yaitu dia bagaimana kita ini jadi orang yang bisa dihargai sama orang lain. Ya, kitanya pun harus bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa disenangkan sama orang lain, ya kita pun harus bisa menyenangkan orang lain. Ya, khairun das anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat ya bagi orang lain. Ya, bukan hanya untuk orang lain saja, tapi dirinya pun bisa bermanfaat untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja kita bermanfaat untuk di dunia saja, tetapi di akhirat pun harus jadi orang yang bermanfaat. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan di dalam salah satu kitab Bulughul Maram pun, bahkan inna ummati yatuna yaumal qiyamah syafi'al ashabi, ya, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ayutilla ghurratahu falyaf'al, rawahul Muslim. Nanti di padang mahsyar, ya, semua manusia akan berbondong-bondong datang di padang mahsyar. Di hari kiamat akan datang berbondong-bondong. Tetapi nanti di padang mahsyar ada sekelompok manusia, seorang manusia, mungkin dia itu bercahayanya berkilau bagaikan rembulan yang lebih bahkan cahayanya dari rembulan. Lalu mungkin ada dia pun tidak sadar akan amalan yang dia kerjakan. Ternyata Nabi SAW menyampaikan amalan-amalan yang seperti itu adalah amalan di mana dia senantiasa mendawamkan wudunya. Mendawamkan wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Mau bekerja wudu dulu, mau ke kebun wudu dulu, ya, mau ke ladang wudu dulu, mau ke sawah wudu dulu. Apapun aktivitasnya, dia senantiasa mengimplementasikan daripada wudunya. Masya Allah, ya, begitu sangat hebat. Orang yang senantiasa, ya, menjaga lisan, dan diantaranya juga mendapatkan daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi menjaga wudunya, lisannya pun akan terjaga. Karena apa? Karena mulutnya terbasuh oleh yang namanya wudu. Beruntung bagi orang yang mengerjakan salat, karena tidaklah sah salat kalau tidak wudu terlebih dahulu. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, sahabat fillah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terjaga daripada hal-hal keburukan, sehingga kita senantiasa bisa dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Yang pertama selalu membaca Al-Quran, yang kedua adalah selalu senantiasa menjaga lisan. Lalu Nabi SAW menyampaikan apa lagi? Ternyata Nabi menyampaikan wa mut'imil ji'an. Nabi menyampaikan yang ketiga adalah, ya, senantiasa memberi makan orang lain yang kelaparan. Di mana, ya, kita ini sebagai manusia harus horizontal, harus vertikal, ya. Berbuat baik itu, beribadah itu bukan hanya kepada Allah, tapi hablum minallah wa hablum minan nas. Dan kita pun harus hablum minan nas juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, berbuat baik, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong. Maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk terus menabung amal, memupuk amal kebaikan. Sangkan kita nanti, ya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bagi orang yang menjaga, ya, senantiasa baca Quran, senantiasa menjaga lisan, senantiasa saling tolong menolong,
Allah Subhanahu wa taala ridho akan dirinya, Allah persilahkan untuk masuk surga dengan mereka hati yang lapang, dengan hati yang tenang, sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Lalu yang keempat apa? Yang keempat, Nabi SAW menyampaikan wasaimi fi syahri Ramadan. Ya, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang som di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, bahkan di hadis yang lain khalisan mukhlisan, dengan hati yang tulus hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah mengampuni seluruh dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surganya. Surga adalah makhluk Allah. Tidak pantaslah manusia akan masuk ke dalam surga melainkan hanya satu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya terus memperbaiki diri dan untuk menggapai ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Al-Fakir, umumnya buat semuanya. Salam hormat, salam mahabbah, salam ta'dim buat seluruh Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, berkah, dan senantiasa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.